Istana sebut upacara HUT RI ke-80 dilaksanakan di Jakarta. Sepeda listrik ikut kena operasi Patu Maung 2025 Polres Lebak. Pawai alegoris kembali digelar, kota gede digaungkan jadi kota perak dunia. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Kita ke informasi utama pemirsa. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi memastikan upacara peringatan ke-80 dilaksanakan di Jakarta. Ia juga menegaskan terkait logo dan tema akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun RI ke-80 telah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara. PCO atau Kantor Komunikasi Presiden sendiri terlibat untuk menjadi panitia tersebut. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi memastikan upacara peringatan ke-80 dilaksanakan di Jakarta. Lebih lanjut, dirinya menyebut sampai saat ini logo dan tema untuk peringatan 17 Agustus pada tahun 2025 belum diketahui. Menurutnya hal ini akan segera disampaikan dalam waktu dekat. Seluruh warga Indonesia dihimbau untuk terus memantau proses persiapan Hari Ulang Tahun RI ke-80 hingga nantinya Presiden Prabowo akan meluncing logo dan tema untuk kegiatan ini. Tanggalnya mungkin nanti kita tunggu saja, tapi pasti dalam waktu dekat akan dilaunching oleh Presiden. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menegaskan perayaan kebudayaan digelar bertepatan dengan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto bukan cocok logi. Penetapan Hari Kebudayaan 17 Oktober dilakukan berdasarkan pendapat dari para budayawan Indonesia. Penetapan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan digelar untuk mengapresiasi para budayawan, tradisi, pelaku seni, tradisi, agar tidak hanya sekedar diingat, tapi juga mendapatkan tempat dalam keberlanjutan pembangunan bangsa. Tanggal dipilih karena memiliki nilai historis, yakni bertepatan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang menetapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari lambang negara. Hasan juga menegaskan tanggal tersebut bertepatan dengan hari lahir Presiden Prabowo Subianto, namun hal ini murni didasari dengan nilai sejarah dan urgensi untuk memberikan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Puncak pengakuan terhadap keberagaman itu adalah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Pada saat itu, negara mengakui keberagaman dengan memasukkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meresmikan kantor pusat Senkom di Cipayung, Jakarta Timur. Gibran berharap Senkom bisa menjadi mitra pemerintah untuk pendeteksi dini gangguan Kamtibmas dan membantu program prioritas pemerintah. Senkom Mitra Polri merupakan organisasi yang berkomitmen untuk membantu pemerintah sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang keamanan dan ketertiban. Senkom juga ikut berperan serta dalam menjadi anggota komponen cadangan dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada di masyarakat bersama dengan TNI Polri. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam peresmian kantor pusat Senkom Mitra Polri menilai gedung baru ini menjadi simbol semangat baru agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Gibran menilai pentingnya pemerintah berkolaborasi dengan organisasi masyarakat tidak hanya di bidang Kamtibmas, tetapi program-program prioritas pemerintah diantaranya ketahanan pangan dan makan bergizi gratis. Pertama saya ucapkan selamat atas selesainya pembangunan gedung baru Mitra Senkom ini. Jadi gedung ini bukan hanya sebagai bangunan fisik, tapi juga simbol penanda semangat dan energi baru untuk membangun solidaritas bersama dalam menjaga Kamtibmas.
Menurut Ketua Umum Senkom Mitra Polri, Katno Hadi, Senkom berupaya menyelaraskan gerak langkah dengan program-program prioritas pemerintah dan elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Senkom Mitra Polri senantiasa berupaya menyelaraskan gerak langkah kami dengan program-program prioritas pemerintah. Kami menyadari bahwa sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional. Kami bangga turut serta mendukung program strategi pemerintah. Ada 3 klaster utama yang menjadi landasan gerak dan pengertian Senkom Mitra Polri di dalam Kesatuan Republik Indonesia, yaitu penanaman nilai-nilai kebangsaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan kesiapsiagaan mitigasi dan penanggulangan bencana. Anggada Agung, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya datang dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan rapat koordinasi atau rakor terkait penanganan permasalahan over dimension overload atau ODOL. Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono membahas berbagai aspek untuk menertibkan ODOL dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengemudi angkutan barang. Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti dampak serius ODOL terhadap kondisi jalan di Indonesia. AHY menyebut ODOL selama ini telah mengakibatkan banyak permasalahan di jalan, baik jalan tol, jalan nasional, provinsi, juga jalan kabupaten dan kota. Lebih lanjut, Menteri AHY menekankan bahwa penanganan ODOL tidak hanya sebatas pada aspek regulasi, namun ada banyak aspek lainnya yang perlu dibahas termasuk pemberantasan praktik pungli pada ekosistem angkutan barang. Selain itu, pada rakor ini juga akan membahas soal aspek kesejahteraan pengemudi angkutan barang, sebab Menteri AHY mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib para pengemudi yang seringkali menjadi korban dan disalahkan dalam insiden kecelakaan. Menteri AHY mengatakan bahwa pengaturan peningkatan kesejahteraan bagi para pengemudi kendaraan angkutan barang menjadi perhatian serius pemerintah. Ibu sekalian, kita tahu bahwa ODOL selama ini telah mengakibatkan banyak permasalahan di jalan, baik jalan tol, jalan nasional, provinsi, juga jalan kabupaten kota. Yang kita harapkan sekali lagi kita bisa tertibkan. Lebih lanjut, rapat koordinasi ini menurut Menteri AHY adalah bentuk keberpihakan pemerintah dan negara kepada para pengemudi angkutan barang. Diharapkan melalui langkah-langkah komprehensif ini, permasalahan ODOL dapat diatasi secara menyeluruh sekaligus meningkatkan kualitas hidup para pengemudi di Indonesia. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Papua menyerahkan 5 tersangka beserta barang bukti dugaan kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Mimika, Papua Tengah ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mimika. Penyerahan tahap 2 itu dilakukan setelah Kejaksaan menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Jumat 11 Juli di Jayapura menyerahkan 5 tersangka beserta barang bukti dugaan kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Tahun anggaran 2021 ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mimika. Berkas perkara kelima tersangka secara formal dan material dinyatakan lengkap atau P21. Dengan penyerahan ini, maka kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport siap untuk segera disidangkan. Kelima tersangka antara lain Direktur PT Karya Mandiri Permai berinisial PJK selaku pelaksana proyek, Direktur PT Mulya Cipta Perkasa berinisial RK selaku konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen SY, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, DRHM, dan tenaga ahli perbantuan perencanaan konsultan pengawasan berinisial AJ. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Papua Valeri Dedi Sawaki di Jayapura Selasa 15 Juli mengatakan venue tersebut bernilai kontrak 79 miliar rupiah dengan proyek timbunan seluas 220.477 meter kubik. Namun setelah diperiksa hanya ada sekitar 104.470 meter kubik. Akibat kekurangan itu pekerja tersebut kerugian negara ditaksir mencapai 31,3 miliar rupiah. Kami dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya kelima orang tersangka korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport di Kabupaten Mimika telah
kami limpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya nanti akan disidangkan di Pengadilan Tipikor. Dedi Sawaki menambahkan hingga kini kelima tersangka ditahan di lapas kelas 2A AB Pura sambil menunggu jadwal sidang. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jayapura, Papua, Revan Donai, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, akan ada informasi sepeda listrik ikut kena operasi Patuh Maung 2025 Polres Lebak. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Satuan Lalu Lintas Polres Lebak menggelar operasi Patuh Maung 2025. Operasi yang digelar mulai 14 hingga 27 Juli 2025 menyasar berbagai pelanggar lalu lintas. Tak hanya kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, sejumlah pengguna sepeda listrik yang melintas di jalan raya juga ikut diberhentikan. Satu persatu pengendara yang melintas di ruas Jalan Multitaturi Rangkas Bitung, Lebak, Banten dihentikan petugas saat operasi Patuh Maung 2025 dilaksanakan oleh Satlantas Polres Lebak. Dalam operasi ini, petugas menyasar pelanggar lalu lintas baik roda 2 maupun roda 4, tak kecuali sejumlah pengguna sepeda listrik yang melintas di jalan utama turut diberhentikan. Petugas menjelaskan sepeda listrik tidak diperbolehkan beroperasi jalan raya sesuai aturan. Sepeda listrik hanya boleh digunakan di area perumahan dan harus dilengkapi dengan pengamanan yang sesuai. Artinya sepeda listrik itu tidak diperbolehkan di jalan raya. Diperbolehkan di jalan perumahan. Pengguna sepeda listrik yang terjaring operasi diberikan surat teguran. Selain itu, selama operasi Patuh Maung 2025 ini, petugas aktif memberikan edukasi dan bersosialisasi agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Subdit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar bongkar sindikat perdagangan bayi jaringan internasional yang akan dikirimkan ke Singapura. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, polisi tangkap 12 orang pelaku serta amankan 6 bayi. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar berhasil mengamankan 12 orang pelaku sindikat perdagangan orang jaringan internasional yang akan dikirimkan ke Singapura dari Pontianak, Kalimantan Barat. Mereka ditangkap di 2 lokasi berbeda, yakni di Pontianak, Kalimantan Barat, serta Tangerang, Banten. Menurut Kepala Direktorat Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, ke-12 pelaku yang ditangkap tersebut merupakan jaringan internasional perdagangan orang. Mereka ditangkap oleh Subdit 4 PPA Polda Jabar saat hendak mengirimkan ke 6 bayi yang masih berumur di bawah 1 tahun ke Singapura. Perdagangan bayi internasional, kita mengamankan 12 tersangka yang dimana inisial SH atau LSH dan kawan-kawan. Saat ini ke-12 pelaku yang diamankan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Subdit 4 PPA di Treskrimum Polda Jabar. Polisi masih mendalami kasus tindak pidana penjualan orang yang dilakukan oleh ke-12 pelaku. Sementara untuk 6 bayi yang menjadi korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dari Bandung, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 11 kg pada Kamis malam. Dalam ungkapan tersebut, 3 pria diamankan dari 2 lokasi berbeda di Depok dan di Jakarta Barat. Inilah detik-detik tim unit 4 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan 3 pelaku peredaran narkoba. Nampak pelaku digiring ke kamar kos mereka untuk menunjukkan barang haram tersebut. Benar saja, pelaku mengambil sebuah koper yang berisikan narkoba jenis sabu. Menurut Kasubdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Ade Chandra, sebanyak 3 orang yang sudah ditetapkan tersangka berhasil diamankan di lokasi berbeda, yakni di Depok dan Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti serupa narkoba jenis sabu seberat 11 kg, timbangan digital dan ponsel serta plastik klip besar. Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengungkap tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu. Adapun para pelaku yang berhasil kami amankan berjumlah 3 orang, berinisial J, S, dan R. Ketiga orang pelaku ini berhasil kami amankan bersama dengan barang bukti 3 kg sabu di 2 lokasi berbeda di wilayah Tangerang.
Selain itu, Chandra juga mengatakan bahwa sabu ini berasal dari jaringan Sumatera yang rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Theo Pandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Depok menangkap 3 orang pelaku begal sadis yang korbannya merupakan 2 orang bidan. Sadisnya perbuatan pelaku hingga polisi terpaksa berikan tindak tegas terhadap 2 pelaku yang berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Menerima adanya laporan kasus pembegalan yang menimpa 2 orang bidan saat mengendarai sepeda motor di Jalan Arkoraya, Bojong Sari, Depok, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Depok mengejar pelaku. Tim gabungan menyambangi rumah kontrakan di daerah Parung, Bogor, tempat persembunyian para pelaku. Dengan cepat, polisi melakukan penggerebekan dan didapati pelaku dengan barang bukti aksi kejahatan. Yang pakai ya. Saya kalau pakai begal itu, Pak. Yang mana? Itu warna yang bit apa? Bit itu. Ini depan nih. Yang mana depan ini? Iya. Ya, itu. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Bukan dulu, Bang. Sini mana? Masuk sini. Yang mana? Yang mana? Hah? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Lu bukan maling motor tapi lu begal gitu. Jadi lu nggak punya. Saya cuma jadi joki, Pak. Cuma jadi joki begal. Iya. Oke. Saya begal. Bener ya? Iya. Jokinya begal. Begal. Pelaku dengan inisial WAP, MF, dan MS tak berkutik ditangkap dengan ditemukan senjata tajam dan benda menyerupai senjata api. Mana lagi? Nih, lurusan nih. Gimana lagi? Gimana lagi? Siapa lagi? Quick mana? Jemput ceweknya. Ini bagian pelangsanya. Ini. Pas lo pakai itu, Pak, itu yang itu. Yang mana? Udah itu aja berarti. Menurut informasi, peristiwa berasal saat kedua korban Caca dan Noval yang merupakan tenaga kesehatan berboncengan sepeda motor di Jalan Arkoraya pada 24 Juni dini hari. Tiba-tiba keduanya dipepet oleh ketiga pelaku yang hendak mengambil motor korban. Kedua korban sempat melakukan perlawanan hingga 2 pelaku membacok korban hingga korban luka parah. Korban Caca mengalami luka di pergelangan tangan kiri hingga nyaris putus, sementara korban Noval alami luka serius di tubuhnya. Saat penangkapan pelaku, polisi terpaksa memberikan tindakan tegas terukur kepada 2 pelaku yang berusaha melarikan diri dan melawan petugas. Selanjutnya, ketiga begal sadis ini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Theo Pandi, Berita Nasional TV. Razia derek paksa kendaraan yang digelar petugas suku Dinas Perhubungan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat siang tadi diwarnai aksi protes keras 3 emak-emak. Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan tersebut boleh digunakan untuk parkir. Larangan parkir ya. Kita larangan parkir ya. Di siang bolong, ketiga mama ini melayangkan protes. Mereka tidak terima karena kendaraan yang mereka tumpangi terjaring razia derek paksa oleh petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Para emak ini berusaha mempertahankan kendaraannya hingga terjadi adu argumen. Petugas menderek paksa kendaraan lantaran memarkirkan kendaraan di bahu jalan. Emak-emak beralasan memarkirkan kendaraan di bahu jalan karena arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan bisa digunakan untuk parkir kendaraan. Rambu larangan parkir yang terpasang disebut cukir liar sebagai tidak resmi. Usai perdebatan panjang, akhirnya ketiga emak dan pemilik kendaraan membayar sanksi denda sebesar Rp500.000. Awalnya saya jalan mau parkir, katanya di sini boleh, saya juga udah ngomong sama pihak tukang parkir. Ini kalau diderek nggak apa-apa, ini ada tukang ada BLAJ-nya tuh, bedanya tuh yang pakai jaket itu. Ya itu saya di ini dong, parkir dong. Karena diarahkan ya, Pak? Nah diarahkan, kalau diarahkan saya juga udah tahu posisi kayak gini, nggak mungkin saya mau, mending ke gedung sebelah. Selanjutnya petugas menyisir kawasan Monas di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, menyasar kendaraan roda 4 yang parkir sembarangan. Razia ini digelar lantaran marak parkir liar menimbulkan kemacetan. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV.
Pawai alegoris kembali digelar, Kota Gede digaungkan jadi kota perak dunia. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Malam. Pawai alegoris Harmoni Jogja 2025 kembali digelar di kawasan Kota Gede, Yogyakarta. Mengusung tema Kota Gede in Silver Harmony, pawai ini menjadi upaya merevitalisasi citra Kota Gede sebagai pusat kerajinan perak yang melegendaris. Ribuan warga yang tumpah ruah di sepanjang jalan utama sekitar Pasar Kota Gede, mereka antusias menyaksikan kembali gelaran tahunan pawai alegoris yang digelar pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata. Pawai alegoris 2025 mengusung tema Kota Gede in Silver Harmony sebagai upaya mengangkat kembali Kota Gede sebagai pusat kerajinan perak. Berbagai atraksi seni ditampilkan termasuk tari-tarian, maskot khas Kota Gede, kostum-kostum megah, hingga properti raksasa yang mencerminkan kekayaan budaya, sejarah, dan pesan moral. Berbagai komunitas seni, kelompok masyarakat, dan pengrajin perak turut ambil bagian dalam pawai ini, menunjukkan kolaborasi kreatif yang menghibur sekaligus menginspirasi. Melalui kita di pasar yang cukup legend, pasar di Kota Gede, dan diharapkan dalam waktu dekat semoga bisa diskusi juga rekapnya dari dana ini kita insya Allah bisa mewujudkan, dan sangat luar biasa apabila Kota Gede kita bisa kembangkan. Salah satunya adalah melalui acara hari ini adalah pawai. Lewat pawai alegoris Harmoni Jogja 2025, semangat untuk menghidupkan kembali citra Kota Gede sebagai pusat kerajinan perak tak hanya menampilkan kreasi seni yang memukau, pawai ini juga menjadi wadah kebersamaan untuk menjaga warisan budaya dan mendorong potensi ekonomi lokal. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, aksi perampokan yang menyasar toko material bangunan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kian meresahkan. Para pelaku berhasil menggasak uang tunai dan sejumlah dokumen penting yang disimpan di dalam berangkas. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Dalam rekaman CCTV di toko bangunan TB Ceria di Jalan Raya Rawakalong, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terlihat dua orang pelaku perampokan memasuki toko dan membobol pintu rolling door menggunakan gunting baja. Setelah berhasil masuk dan mengambil berangkas, seorang pelaku lain datang menggunakan mobil untuk memindahkan berangkas ke kendaraan yang telah terparkir di depan toko. Berangkas tersebut berisi uang tunai puluhan juta rupiah serta dokumen penting lainnya seperti cek giro, faktur tagihan, dan surat-surat berharga lain. Dengan total kerugian diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya itu, pelaku membawa kabur perangkat DVR CCTV agar jejak mereka tidak terlacak. Menurut pemilik toko, Antoni Teja, peristiwa terjadi pada Selasa pagi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Dan bukan kali pertama tokonya menjadi sasaran karena kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya. Diduga pelaku adalah orang yang sama dan merupakan spesialis pembobol toko material. Berangkas yang di ruang kerja saya masih ada di situ. Terus saya cek lagi berangkas yang agak kecil, yang ukurannya 60 lah ya. Perkiraan beratnya ya 100 kilo lebih dikit lah. Itu hilang banyak. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Tambun Selatan dan berharap polisi segera mengungkap identitas para pelaku agar tidak ada lagi toko yang menjadi korban. Telah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Tambun Selatan dan berharap polisi segera mengungkap identitas para pelaku agar tidak ada lagi toko yang menjadi korban perampokan serupa. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.